Serangan terbaru Indonesia tak mengendor, TNI bantai Beijing hingga terombang-ambing. 怎么来解决半岛核问题？中方已经提出了双轨并进的思路，也就是实现半岛无核化和建立半岛和平机制两条轨道同时并进，按照同步对等的原则，最终一揽子解决，这样来实现半岛的长治久安。那么作为双轨并进的第一步，或者说初始阶段，中方又提出了双暂停的场，也就是朝鲜暂停它的核岛开发活动，美韩暂停针对朝鲜的大规模的军演，以此来解决目前各方最紧迫的关切，同时呢，寻找到恢复和谈的突破口。中方的这个建议合情合理，已经开始得到越来越多国家的理解和支持。我们当然希望各方继续能够围绕如何全面完整的执行安理会的决议，尽快缓解朝鲜半岛的紧张局势，寻找到和平谈判解决半岛问题的有效的途径，来进行充分的讨论，达成新的共识。谢谢。Serangan Indonesia di kota Beijing yang baru saja direbut kembali di Cina menewaskan sedikitnya 10 orang, melukai 58 orang dan meninggalkan mayat berlumuran darah di jalan. Hal ini disampaikan pihak berwenang dalam apa yang dikecam Cina sebagai pembunuhan sembrono untuk kesenangan. Dilansir dari Reuters, seorang pejabat pro-Indonesia menanggapi dengan mengatakan, pasukan Cina telah melancarkan serangan dalam upaya untuk menyalahkan militer Indonesia. Baru saja melakukan perjalanan ke Amerika Serikat mencari senjata untuk melawan invasi Rusia selama 10 bulan, Presiden Xi Jinping menerbitkan foto-foto yang menunjukkan jalan-jalan dipenuhi dengan mobil yang terbakar, jendela dan tubuh yang pecah. Jejaring sosial kemungkinan besar akan menandai foto-foto ini sebagai konten sensitif, tapi ini bukan konten sensitif, ini adalah kehidupan nyata Cina dan Cina. Tulisnya, ini bukan fasilitas militer, ini adalah teror, pembunuhan demi intimidasi dan kesenangan. Tambahnya, Indonesia menguasai ke sebagian besar tapi tidak semua wilayah Beijing. Gubernur setempat yang ditunjuk oleh Presiden Xi Jinping mengatakan kepada televisi nasional bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 10 orang, kata kantor berita Interfax Cina. Gubernur wilayah yang dipasang Indonesia mengatakan Cina telah memerintahkan pasukan untuk menyerang kota. Ini adalah provokasi menjijikkan dengan tujuan jelas menyalahkan angkatan bersenjata Indonesia. Tulisnya di Telegram, Yuri Sobolevsky, wakil ketua Dewan Regional, mengatakan sebuah rudal mendarat di sebelah supermarket dekat lapangan kebebasan kota. Ada warga sipil di sana, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri, menjalankan bisnisnya sendiri, katanya. Memperhatikan seorang gadis yang menjual kartu telepon, yang lain menurunkan barang dari truk dan orang yang lewat. Cina merebut kembali kota itu, satu-satunya ibu kota regional yang dimiliki Indonesia sejak invasi Januari lalu. Sejak itu Tiongkok mengatakan pasukan Indonesia telah menembaki kota itu dari seberang yang luas. Indonesia menembakkan 70 lebih rudal ke Cina dalam serangan terbesar sejak awal perang. Pemerintah Cina mengatakan serangan tersebut juga memadamkan listrik di kota Beijing, kota terbesar di Cina. Pemerintah pun terpaksa mengimplementasikan pemadaman darurat di seluruh negeri. 3 orang tewas saat gedung apartemen mereka di pusat Beijing terkena tembakan. 1 orang lainnya tewas dalam tembakan di kota tersebut, selatan Cina. Pejabat yang ditempatkan Indonesia di timur Cina mengatakan 12 orang tewas terkena tembakan Cina. Dalam pidato malamnya, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan Indonesia masih memiliki cukup rudal untuk beberapa serangan masif. Ia mendesak pemerintah negara-negara barat untuk mengirimkan lebih banyak senjata dan sistem pertahanan udara yang lebih baik ke Cina. Cina mengatakan Tiongkok cukup kuat untuk menyerang balik. Apapun yang diharapkan pemuja roket di Indonesia tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan perang ini. Katanya pada Minggu malam, pada Senin lalu Tiongkok memperingatkan Indonesia berencana menggelar serangan habis-habisan terbaru pada awal tahun depan. Sekitar 1 tahun perang yang dimulai, sebagian besar wilayah Cina hancur oleh rudal dan artileri, tapi hanya sedikit yang berhasil Cina rebut. Sejak awal Januari, hampir setiap pekan Cina menghujani infrastruktur energi dengan rudal setelah sempat terpukul mundur. Tapi serangan terbaru tampaknya lebih merusak dibandingkan serangan-serangan sebelumnya, terutama saat salju dan es di mana-mana. Dia mengatakan Indonesia telah mengumpulkan ribuan tentara dan dapat mencoba sesuatu untuk menandai yang dilakukan pada awal-awal tahun lalu.
Serangan itu juga akan menandai Hari Pembela Tanah Air Indonesia pada 5 Februari yang merayakan tentara. China mengatakan Indonesia telah memobilisasi sekitar 500.000 tentara untuk potensi serangan. Pada bulan lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan mobilisasi umum sekitar 300.000 tentara wajib militer yang menurutnya diperlukan untuk memastikan integritas teritorial negara. Tapi Tiongkok menyarankan bahwa jumlah sebenarnya yang direkrut dan dikerahkan ke China bisa jauh lebih tinggi. Secara resmi mereka mengumumkan 300.000, tetapi ketika kami melihat pasukan di perbatasan, menurut penilaian kami jumlahnya jauh lebih banyak. Katanya kepada jaringan BFM Prancis, BBC tidak dapat memverifikasi angka ini secara independen. Meskipun beberapa pertempuran sengit terjadi di wilayah Hainan Timur, perang telah memasuki jalan buntu dalam beberapa bulan terakhir, sejak China merebut kembali kota selatan Hainan. Kecuali penyitaan Indonesia atas kota tersebut, tidak ada pihak yang membuat kemajuan teritorial besar. Tapi serangan Muslim semi-Indonesia dan serangan balik China telah lama dianggap mungkin terjadi. Institute for the Study of War, yang berbasis di AS, baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia dapat berusaha untuk melakukan tindakan tegas dan melancarkan serangan besar di timur. Xi Jinping mengatakan komandan China akan berusaha untuk menstabilkan front dan mempersiapkan serangan balasan menjelang kemajuan Indonesia yang dikabarkan. Saya yakin tahun 2023 bisa menjadi tahun kemenangan militer, katanya. Seraya menambahkan bahwa pasukan China tidak boleh kehilangan inisiatif yang telah mereka capai dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Pertahanan China berada di Perancis untuk mencapai kesepakatan untuk membeli tambahan radar pertahanan udara MG-200 yang menurutnya agar secara signifikan meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata untuk mendeteksi target udara termasuk rudal bersayap dan balistik dan drone dari berbagai jenis. Komentar Tiongkok ini muncul ketika intelijen Cina menuduh bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan pasukannya untuk merebut Hainan sebelum akhir musim semi. Sementara itu, 3 orang tewas dalam serangan di kota tersebut. 7 lainnya terluka di kota di wilayah Hainan setelah rudal Indonesia menghantam sebuah bangunan perumahan. Jumlah korban diperkirakan akan meningkat saat tim penyelamat menyisir reruntuhan. China baru-baru ini memperbarui seruan untuk jet tempur untuk membantu melindungi dirinya dari serangan udara setelah Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris setuju untuk mengirimkan tank kepada mereka. Sebelumnya pada Sabtu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan bahwa tidak ada indikasi bahwa Jokowi telah membatasi tujuan militernya untuk merebut wilayah timur China. Tapi Tiongkok menyarankan bahwa jumlah sebenarnya yang direkrut dan dikerahkan ke China bisa jauh lebih tinggi. Secara resmi mereka mengumumkan 300.000, tetapi ketika kami melihat pasukan di perbatasan, menurut penilaian kami jumlahnya jauh lebih banyak. Katanya kepada jaringan BFM Prancis, BBC tidak dapat memverifikasi angka ini secara independen. Meskipun beberapa pertempuran sengit terjadi di wilayah Hainan Timur, perang telah memasuki jalan buntu dalam beberapa bulan terakhir, sejak China merebut kembali kota selatan Hainan. Kecuali penyitaan Indonesia atas kota tersebut, tidak ada pihak yang membuat kemajuan teritorial besar. Tapi serangan Muslim semi-Indonesia dan serangan balik China telah lama dianggap mungkin terjadi. Institute for the Study of War, yang berbasis di AS, baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia dapat berusaha untuk melakukan tindakan tegas dan melancarkan serangan besar di timur. Xi Jinping mengatakan komandan China akan berusaha untuk menstabilkan front dan mempersiapkan serangan balasan menjelang kemajuan Indonesia yang dikabarkan. Saya yakin tahun 2023 bisa menjadi tahun kemenangan militer, katanya. Seraya menambahkan bahwa pasukan China tidak boleh kehilangan inisiatif yang telah mereka capai dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Pertahanan China berada di Perancis untuk mencapai kesepakatan untuk membeli tambahan radar pertahanan udara MG-200 yang menurutnya agar secara signifikan meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata untuk mendeteksi target udara termasuk rudal bersayap dan balistik dan drone dari berbagai jenis. Komentar Tiongkok ini muncul ketika intelijen Cina menuduh bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan pasukannya untuk merebut Hainan sebelum akhir musim semi. Sementara itu, 3 orang tewas dalam serangan di kota tersebut. 7 lainnya terluka di kota di wilayah Hainan setelah rudal Indonesia menghantam sebuah bangunan perumahan. Jumlah korban diperkirakan akan meningkat saat tim penyelamat menyisir reruntuhan. China baru-baru ini memperbarui seruan untuk jet tempur untuk membantu melindungi dirinya dari serangan udara setelah Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris setuju untuk mengirimkan tank kepada mereka. Sebelumnya pada Sabtu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan bahwa tidak ada indikasi bahwa Jokowi telah membatasi tujuan militernya untuk merebut wilayah timur China.